yang janggal di sini, di tanggal yang sama klien saya masih diperiksa untuk keterangan tambahan di Barreskrim. Di mana hati nurani kalian? Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien. Belakangan ini publik sedang dihebohkan kasus viral pelapor yang menjadi tersangka. Dan itulah yang dialami pemilik resto di kawasan Mampang, Jakarta, Nabila O'Brien. Dalam kasus ini Nabila adalah korban. Seperti yang ramai diberitakan, Nabila melaporkan pasangan suami istri berinisial ZK dan FR karena diduga membawa kabur 14 pesanan makanan dan minuman setelah terlibat cekcok dengan karyawan. Tidak terima dengan tindakan nekat pasangan ZK dan SR yang membawa makanan tanpa membayar uang sepeser pun, Nabila melaporkan pasutri itu ke Polres Mampang, Jakarta Selatan setelah somasinya tidak digubris. Tidak itu saja, Nabila juga mengunggah rekaman CCTV di media sosial pribadinya saat ZK dan SR membawa makanan tanpa dan menolak membayarnya. Namun siapa sangka, pasangan ZK dan SR yang tidak terima dengan tudingan Nabila membuat laporan balik di Barreskrim Polri. Dari laporan tersebut, Nabila ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan menyebarkan identitas melalui elektronik. Dari laporan pasangan ZK dan SR, Nabila kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Tidak terima dengan penetapan tersangka yang diterimanya, Nabila meluapkan kesedihannya di media sosial seraya meminta keadilan. Dengan cepat kasus yang menimpa Nabila mendapat simpati publik, tidak terkecuali dari Komisi 3 DPR RI menanggapi dugaan adanya ketidakadilan yang dialami Nabila. Ketua Komisi 3, Habibur Rahman Ketua Komisi 3 mengagendakan menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan mengundang Nabila dan institusi kepolisian terkait pada Senin besok. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Barreskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan, saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Juga, saya diminta 1 miliar rupiah. Sudah mencoba segala macam upaya untuk membela diri saya. Saya benar-benar takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien pada hari Senin besok yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka. Kami akan mengundang Nabila O'Brien beserta kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum terkait. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi tugas Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap kerja aparat penegak hukum. Kami optimis rapat dengar pendapat umum tersebut akan membawa hasil positif dalam artian tidak akan ada warga negara yang dikriminalisasi. Kami merasa ada ketidakadilan yang terjadi dari seluruh proses hukum, dari mulai penyelidikan, penyidikan yang berjalan di khususnya Siber Barreskrim Polri, kurang lebih seperti itu. Kami sangat berterima kasih kepada Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman untuk mendengarkan langsung hal-hal apa saja yang terjadi dengan klien kami.
Kami akan datang dengan niat yang baik, hati yang bersih di bulan yang suci ini untuk memberitahukan dan juga memaparkan apapun yang perlu dipaparkan. Dalam kasus viral pelapor menjadi tersangka sebagaimana yang dialami Nabila, terduga pelaku pencuri, yakni pasangan ZK dan Esther juga sudah diketahui ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuat Nabila di Polres Mampang. Laporan yang dibuat Nabila lantaran somasi yang dibuatnya tidak mendapat respons dari kedua pelaku. Usai berulang kali dimediasi baik WH Polres Mampang maupun Bareskrim Polri, namun berakhir gagal, akhirnya Polres Mampang menetapkan pasangan ZK dan Esther menjadi tersangka. Pada tanggal 24 Februari berdasarkan gelar perkara dari Polsek Mampang Perapatan yang saya rasa sangat kooperatif dan juga sangat melihat sesuatu secara objektif, kami telah memberikan saksi sampai 6 CCTV, lalu kopian somasi juga. Bapak Zendi diresmikan dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Februari 2026. Yang janggal di sini, di tanggal yang sama klien saya masih diperiksa untuk keterangan tambahan di Bareskrim. Ternyata gelar perkara terjadi pada tanggal 26 Februari dan klien saya dikirimkan surat penetapan tersangka hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Hal ini janggal karena sangat cepat. Fakta lain yang mencenangkan, yakni adanya permintaan uang senilai 1 miliar yang diminta kedua pelaku terhadap Nabila sebagai syarat perdamaian. Nabila jelas menolak permintaan kedua pelaku ZK dan SR meski mendapat tekanan hingga berbulan-bulan lamanya. Permintaan uang damai terjadi saat Nabila dan kedua pelaku dipertemukan dalam agenda mediasi oleh pihak kepolisian. Dan yang menunjukkan lagi, Nabila tidak hanya diminta membayar uang damai senilai 1 miliar, tetapi juga diwajibkan meminta maaf secara terbuka dan mengakui kesalahannya. Setidaknya hal itu diungkap Nabila saat menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya baru-baru ini. Pelaku pencurian tersebut Bu Nabila dilaporkan atas pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan serta melakukan fitnah melalui media elektronik gitu. Sebenarnya ini aja sudah sangat tidak manusiawi gitu ya. Lalu kita sudah melakukan mediasi 2 kali di fasilitasi oleh Bareskrim juga oleh Polsek dan tidak menemui titik temu karena dari terakhir yang kita tahu mereka memberikan kesepakatan perdamaian yang tidak masuk di akal keinginannya. Sudah saya cantumkan juga di dalam press release apa yang mereka inginkan. Selain 1 miliar rupiah, klien kami diminta untuk minta maaf ke seluruh publik, ke keluarga, bahkan diminta mengakui bahwa klien saya telah menyerang kehormatan dari Bapak Z dan Ibu E, telah melakukan fitnah dan menyuruh klien kami melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah kita ketahui kebenarannya melalui CCTV. Di mana hati nurani kalian? Kalian datang ke tempat saya, mengambil 14 produk makanan dan minuman kami tanpa membayar sepeser pun. Tidak hanya itu, kalian menghina karyawan-karyawan saya, masuk ke area dapur saya, membentak dan mencaci maki karyawan saya yang sedang bekerja mencari nafkah. Saya tidak pernah melakukan itu kepada mereka.
dan orang lain seenaknya masuk, mengambil modal saya dan menghina karyawan-karyawan saya. Kalian justru melaporkan saya balik. Untuk apa? Kalian sendiri sudah mengakui bahwa kalian mengambil makanan itu. Namun sekarang kalian menuntut saya 1 miliar rupiah sampai 5 bulan lamanya. Saya ini hanya rakyat, pelaku usaha kecil yang sedang berjuang menghidupi banyak orang di belakang saya. Uang 1 miliar itu sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan makanan yang kalian ambil. Proses ini berjalan dengan sangat cepat dan terasa janggal. Rekaman CCTV itu ada, dan CCTV itu tidak pernah berbohong. Semenjak ini terjadi, saya betul-betul membedah. Dan saya tahu apa itu keadilan dan kebenaran. Saya terpaksa harus membuka ini ke media, karena ternyata menjadi kooperatif selama 5 bulan ini dan menjadi benar saja tidak cukup untuk Barreskrim Payung Polri di negeri ini. Nasib serupa juga dialami Iwan dan istrinya usai ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuat pelaku di Polsek Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Bermula dari urusan utang piutang, Iwan dan istrinya menjadi korban Anehnya, Iwan justru ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pengeroyokan. Mendengar kabar adanya ketidakadilan yang dialami Iwan dan istrinya, praktisi hukum Herwanto turun tangan dan langsung mendampingi korban untuk mendapatkan keadilan. Lantas seperti apa kronologis kejadian yang sebenarnya hingga kepolisian justru menetapkan korban dijadikan sebagai tersangka? Hari ini kami turun ya, dengan begitu bergairah, dengan semangat. Kenapa? Karena rekan kami, saudara kami ya, Bang Irwan mendapatkan surat pemanggilan sebagai tersangka. Padahal Bang Irwan ini dengan istri, dia adalah korban. Korban apa? Korban. Saya sudah menyaksikan beberapa kali, saya mendampingi pingsan beberapa kali. Kenapa? Karena ruas jarinya ini hilang akibat digigit oleh tersangka, pelaku. Nah sayangnya, ibaratnya rekan kita, saudara kita ini dijadikan tersangka oleh Polsek Tanah Sareal. Makanya tadi saya sebut ini judulnya Sleman Jilid 2. Korban dijadikan tersangka. Nah, bayangkan ada 2 orang suami istri, dia luka begitu besar, jari ruasnya hilang, ya akibat dijadikan tersangka oleh Polsek Tanah Sareal. Kami sudah mengirimkan surat juga ke Mabes Polri agar Propam Mabes Polri untuk bisa mendalami perkara ini. Jangan sampai nanti bilangnya oknum lagi ya kan. Jangan sampai nanti ini menjadi benar-benar menjadi Sleman Jilid 2. Nanti akan malu lagi. Jangan sampai kita ini disuruh menjaga institusi kepolisian, karena kepolisian ini menjaga, melayani, mengayomi, tapi faktanya menjolimi. Yang mengerikan itu bukanlah orang melakukan kejahatan. Yang lebih mengerikan itu ketika ada mata menyaksikan orang melakukan kejahatan, tapi dia diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang ini ada suaminya Ibu Ida ini sedang mengalami berdarah-darah sampai luka di sininya sampai 5 jahitan. Apa yang harus dilakukan istri? Nah istrinya kemudian berusaha menarik si pelaku, tangannya ada di lehernya si pelaku, dia narik berusaha begini, kemudian sayangnya jarinya dekat dengan mulut si pelaku, akhirnya nah konyolnya Polsek Tanah Sareal ini menetapkan suami istri ini dalam perkara pengeroyokan. Nah tadi saya ulangi ya, kalau kita ini mata kita ini melihat ada suatu tindak pidana depan mata kepala kita, kemudian kita mendiamkan, sebenarnya yang mengerikan itu adalah itu orang yang melihat peristiwa tindak pidana tapi dia tidak berbuat apa-apa. Saya sebagai praktisi hukum menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Ida sudah sangat tepat. Kewajiban dia ketika dia melihat ada orang dia
apalagi ini suaminya, dia harus berbuat. Ya, berbuat harus apa? Harus dia upaya mencegah agar jangan sampai suaminya ini mungkin meninggal atau dan lain sebagainya. Itu upaya pencegahan. Inilah sebenarnya yang harus dilakukan orang, kewajiban semua orang. Jadi jangan orang melakukan seperti itu tiba-tiba jadi tersangka. Sama seperti yang di Sleman tadi. Ada kejahatan, memang kita harus diam aja. Kita harus berbuat agar apa? Agar mencegah kejahatan itu tidak terjadi. Herwanto yang selama ini jijik membela masyarakat lemah bergerak cepat dengan menyurati Bareskrim Polri atas adanya dugaan ketidakadilan dalam penanganan kasus di Polsek Sareal. Herwanto dengan tegas meminta keadilan dan transparansi hukum yang tegak lurus. Dan beginilah kritik keras Herwanto terhadap lembaga kepolisian yang dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya, yakni mengayomi dan melindungi masyarakat. Kepolisian harus berjalan sebagaimana mestinya, menangani perkara itu adil, transparan, tidak memihak. Ya, jangan mohon maaf nih, jangan kalau ada uangnya jalan cepat, nggak ada uangnya jalan lambat. Ini nggak benar juga. Saya to the point mengatakan seperti itu. Ya, LP kalau nggak ada duitnya nggak jalan, ada duitnya jalan kilat. Ini kan nggak benar kalau seperti ini. Kita bagaimana mau melihat kepolisian jadi yang lebih baik ya begini. Ya saya berharap dengan kejadian seperti ini. Polda Jawa Barat, dan ini kami sudah mendapatkan surat perintah dari Mabes Polri di Jawa Barat. Nanti di dalam gelar khusus kami akan menyampaikan keluhan-keluhan kami, memberikan masukan dan tanggapan agar apa? Agar Polri ini benar-benar lah dicintai masyarakat. Jangan sampai muncul oknum lagi. Dan ini dampaknya bisa berpengaruh besar kepada institusi. Hanya karena di Polsek bermasalah, akhirnya institusi Polsek jadi buruk. Saya juga berharap dengan kuasa hukum saya, agar maunya saya, Kapolsek, terusnya penyidik, itu kalau bisa dipecat. Itu harapan saya, dipecat, udah langsung, tidak hormat. Itu karena apa? Dia melindungi orang melakukan perbuatan kejahatan. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.